Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Risan Sandora dengan NIM 220202 dari kelas A1 Prodi Informatika semester 6. Saya berasal dari Universitas Bina Insan Unibi yang berada di Kota Lubuk Linggau di Sumatera Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan klasifikasi penyakit daun padi menggunakan transfer learning dengan ResNet 50. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek UAS mata kuliah Computer Vision yang diajarkan oleh Bapak Dr. Rudi Kurniawan, Sarjana Teknik Magister Komputer, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Computer Vision ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rudi sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan menonton video presentasi saya. Baiklah, selanjutnya saya akan langsung saja memulai presentasi saya. Stay tune ya. Baiklah, saya akan menjelaskan klasifikasi penyakit daun padi. Yang pertama yaitu pengertian. Apa itu klasifikasi penyakit daun padi? Klasifikasi penyakit daun padi adalah proses pengelompokan atau mengidentifikasikan jenis-jenis penyakit yang menyerang daun tanaman padi berdasarkan ciri atau gejala yang muncul seperti perubahan warna, bentuk, tekstur, atau pola pada permukaan daun. Proses klasifikasi ini sangat penting dalam bidang pertanian karena membantu petani, peneliti, dan praktisi pertanian untuk mengenali secara cepat dan akurat penyakit yang menyerang tanaman, sehingga dapat dilakukan tindakan pengendalian yang tepat dan efektif. Definisi penyakit daun padi dalam dataset. Dataset penyakit daun padi biasanya terdiri dari gambar-gambar daun padi yang telah diberi label sesuai dengan jenis penyakitnya, seperti yang pertama yaitu flash, penyakit yang disebabkan oleh jamur Magnophore Olze yang ditandai dengan percat berbentuk belah ketupat berwarna abu-abu di tengah daun tanaman padi. Yang kedua yaitu hawar daun bakteri, disebabkan oleh bakteri yang menunjukkan gejala berupa garis kuning atau coklat yang ada di daun tanaman padinya. Yang ketiga yaitu tugro, disebabkan oleh infeksi virus yang menyebabkan tanaman padi menjadi tanaman yang kerdil dan kadang ada percaknya di daun tanaman padinya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, daun sehat healthy, daun padi yang tidak menunjukkan terjangkit penyakit apapun itu. Yang kedua yaitu transfer learning dengan ResNet 50. Pengertian transfer learning. Transfer learning adalah metode dalam deep learning di mana model yang sudah dilatih sebelumnya bertrained model digunakan kembali untuk menyelesaikan tugas baru. Model ini biasanya sudah dilatih pada dataset besar seperti ImageNet. Dengan transfer learning, kita tidak perlu melatih model dari awal, melainkan hanya menyesuaikannya dengan data baru yang jumlahnya lebih kecil. Hal ini sangat membantu dalam menghemat waktu pelatihan dan meningkatkan akurasi, terutama jika dataset yang kita miliki terbatas. Pengertian model ResNet 50. ResNet 50 merupakan arsitektur jaringan saraf dalam net neuralnya dengan 50 lapisan yang menggunakan konsep residual learning yang memungkinkan jaringan menjadi sangat dalam tanpa kehilangan apapun. Adanya shortcut atau skip connection yang mengatasi gradientsnya. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menerapkan teknik transfer learning dengan memanfaatkan model ResNet 50 yang telah dilatih sebelumnya pre-trained untuk melakukan klasifikasi penyakit daun padi. Yang kedua yaitu
mengolah dataset citra daun padi yang terdiri dari beberapa kategori seperti penyakit ples, hawar daun bakteri, tugro, serta kategori daun sehatnya. Yang ketiga yaitu mengolah dataset citra daun padi yang terdiri dari beberapa kategori penyakit seperti ples, hawar daun bakteri, tugro, serta kategori daun sehat. Yang keempat yaitu membandingkan hasil prediksi model dengan data sebenarnya untuk mengkualifikasi performa sistem melalui metrik seperti akurasi, computer matrix, dan klasifikasi report. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, menyediakan solusi teknologi pertanian berbasis kecerdasan buatan yang dapat membantu petani atau pihak terkait dalam menanam tanaman padi yang secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Yang keempat yaitu kode klasifikasi penyakit daun padi yang telah saya buat menggunakan transfer learning dengan ResNet 50. Yang pertama yaitu import library. Kode ini merupakan import library untuk klasifikasi penyakit daun padi terhadap analisis data dalam transfer learning dengan ResNet 50. Yang kedua yaitu menghubungkan Google Colab ke Google Drive. Kode ini kita hubungkan terlebih dahulu Google Colab dengan Google Drive kita agar bisa terhubung satu sama lain. Yang ketiga yaitu menghubungkan datasetnya. Selanjutnya kita hubungkan dataset VD Lab DSS dengan Google Colab serta Google Drive kita agar bisa keluar nanti hasil inputnya. Kita bisa menggunakan kode seperti ini. Yang keempat yaitu menampilkan evaluasi model dan prediksi. Kode evaluasi model bertujuan adalah untuk mengukur seberapa baik performa model dalam mengenali klasifikasi, yaitu data validasi yang mendapatkan akurasi 0,90. Yang kelima yaitu menampilkan hasil akurasinya. Kode ini menghasilkan akurasi sebesar 0,15 menggunakan transfer learning dengan ResNet 50. Yang keenam yaitu menampilkan computer matrix. Kode computer matrix ini menunjukkan seberapa banyak gambar daun tanaman padi berdasarkan masing-masing kategorinya seperti ples, tugro, hawar daun padi, dan daun sehatnya yang berhasil diklasifikasi dengan benar dan seberapa banyak yang telah dikategorikan sebagai bentuk penyakit daun padi pada lainnya. Yang ketujuh yaitu mengklasifikasikan grafik loss dan grafik akurasi. Kode tersebut digunakan untuk memvisualisasikan grafik loss dan akurasi pelatihan model sehingga dapat menunjukkan apakah model ini berjalan dengan baik, mengalami overfitting atau underfitted dari waktu ke waktunya. Dan yang terakhir yaitu hasil akhir klasifikasi penyakit daun padi. Nah, ini adalah hasil akhir dari codingan klasifikasi penyakit daun padi menggunakan dataset klasifikasinya. Ini adalah hasilnya yaitu contoh klasifikasi pada computer matrix menunjukkan mengklasifikasikan beberapa gambar daun padi di mana gambar ini telah diprediksi sebagai kelas lain yang mengidentifikasikan bahwa klasifikasi ini mampu membedakan ciri visual antara jenis penyakit secara akurat dan efisien. Yang kelima yaitu kesimpulan. Model klasifikasi penyakit daun padi menggunakan transfer learning dengan arsitektur ResNet 50 terbukti efektif dan mampu memberikan hasil yang cukup akurat dalam mengenali jenis-jenis penyakit berdasarkan citra daun. Proses pelatihan berjalan stabil sebagaimana terlihat dari grafik akurasi dan loss yang tidak menunjukkan gejala overfitting yang signifikan. Computer matrix dan klasifikasi report menunjukkan bahwa sebagian besar kelas berhasil dikenali dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa misklasifikasi yang mengidentifikasikan adanya kesamaan fitur visual antar penyakit tertentu.
Kesalahan klasifikasi ini menunjukkan perlunya penyempurnaan lebih lanjut seperti peningkatan kualitas dataset, argumentasi citra, atau fine-tuning model agar performa dapat lebih optimal. Secara keseluruhan, pendekatan ini menunjukkan bahwa transfer learning dengan ResNet 50 merupakan metode yang efisien dan potensial untuk diterapkan dalam sistem deteksi otomatis penyakit tanaman berbasis kecerdasan buatan. Itulah tadi penjelasan saya tentang klasifikasi penyakit daun padi menggunakan transfer learning dengan ResNet 50. Semoga bisa dipahami ya semuanya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye semuanya.